Melihat ini, Zhuo Tianzeng berjuang untuk bangkit, diam-diam mengeluarkan tas penyimpanan, dan melemparkannya ke kaki Chen Ping. Tampaknya orang ini akan membiarkan Chen Ping mengampuni dia. Melihat kantong penyimpanan di tanah, Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi." "Terima kasih, Tuan Chen, karena tidak membunuhku." Tetua dan para biksu dari aliansi penyegel iblis mengucapkan terima kasih berulang kali, lalu berbalik dan berlari. Zhuo Tianzeng tidak mengatakan apa-apa, hanya berbalik dan hendak pergi. "Apakah aku membiarkanmu pergi?" kata Chen Ping dengan dingin. Zhuo Tianzeng memaksakan senyum, "Rekan Taois Chen, Tuan Chen, Master Chen, mohon maafkan saya. Saya tidak akan pernah menjadi pemimpin aliansi penyegel iblis, dan saya juga tidak akan menjadi anjing pelacak dari 10 istana lagi. Saya akan mencari tempat untuk berlatih dengan baik di masa depan dan tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan dunia. Mohon maafkan saya." Zhuo Tianzeng, pemimpin aliansi penyegel iblis, mengemis di depan Chen Ping seperti seorang cucu. Penduduk desa Dasi sudah terbiasa dengan pemandangan ini dan tidak lagi terkejut seperti awalnya. "Jangan gugup, aku tidak bilang akan membunuhmu, tapi aku butuh bantuanmu untuk membawaku ke 10 istana," kata Chen Ping. Aku tidak berani. Aliansi penyegel iblis sekarang sudah hancur. Aku bahkan tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Bukankah akan sama saja dengan mencari kematian jika aku pergi ke 10 istana? Zhuo Tianzeng melambaikan tangannya berulang kali. "Jika kau tidak membawaku bersamamu, kau akan mati sekarang." Chen Ping tersenyum dingin. Zhuo Tianzeng gemetar seluruh tubuhnya, dan akhirnya mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan membawamu ke sana." Chen Ping menyerahkan semua tas penyimpanan Liga Penyegel Iblis kepada desa Dasi, lalu dengan lembut membelai kepala Yuner dan Zuzi dan berkata, "Kalian harus berlatih dengan baik. Sumber daya ini cukup untuk digunakan oleh desa Dasi kalian dalam jangka waktu yang lama. Jika aku punya kesempatan, aku akan datang ke desa Dasi untuk menemuimu lagi. Saudara Chen, jangan khawatir. Kamu bisa menunggu kami di surga saat waktunya tiba. Kami pasti bisa naik ke surga." Zuzi berkata dengan penuh percaya diri. "Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di surga." Chen Ping tersenyum tipis. Bagaimanapun, Zuzi masih muda dan tidak tahu kesulitan kultivasi, sangat sulit baginya untuk naik ke surga. Beberapa sekte dan keluarga besar mungkin tidak dapat mendukung seorang kultivator yang dapat naik ke surga bahkan jika mereka menghabiskan semua sumber dayanya. Dengan sumber daya yang tersedia di desa Dasi, keinginan untuk naik ke surga hanyalah angan-angan belaka. Namun Chen Ping tidak akan menghilangkan kepercayaan diri Zuzi dan yang lainnya. Begitu orang memiliki kepercayaan diri, mereka dapat melakukan banyak hal dengan lebih cepat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di desa Dasi, Chen Ping membawa Xuan Bin dan yang lainnya, dan mengikuti Zhuo Tianzeng ke markas besar aliansi penyegel iblis. Jika mereka ingin memasuki 10 istana, mereka harus masuk melalui ruang rahasia di markas besar aliansi penyegel iblis. 10 istana. Master istana ke-10 duduk di aula utama dengan mata sedikit terpejam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Di belakangnya berjalan seorang pendeta berwajah hitam dan berjanggut panjang, matanya bagaikan lonceng unta, tangannya di pinggang, dia tampak seperti dewa. Di kedua sisi aula, ada 10 pria kuat yang mengenakan jubah hitam dan helm hitam. Ke-10 pria ini memiliki aura yang tertahan dan kehadiran mereka sama sekali tidak terasa. "Ayah, ku dengar aliansi penyegel iblis telah hancur. Itulah kekuatan yang telah kami, 10 istana, kembangkan dengan susah payah sehingga kami dapat menguasai seluruh alam surgawi. Siapakah di bumi ini yang begitu berani melawan kita, 10 istana?" Luka-luka pangeran ke-10 telah membaik pesat, dan dia bergegas ke aula dan bertanya, "Jangan khawatir. Kembalilah dan sembuhkan lukamu, lalu beristirahatlah. Kau tidak perlu lagi mengkhawatirkan urusan 10 istana." Penguasa istana ke-10 melambaikan tangannya dan berkata, "Ayah, 10 istana sedang dalam bahaya sekarang, bagaimana mungkin aku hanya berdiri dan menonton?" Pangeran ke-10 tidak akan kembali sama sekali. Berdengung. Tepat saat Pangeran ke-10 menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba suara pedang bergema di seluruh aula, dan sesaat kemudian pintu aula yang berat itu langsung terbelah dari tengah. Ledakan, pintunya jatuh, dan Chen Ping, Xuan Bin dan yang lainnya perlahan berjalan memasuki aula. Ketika dia melihat Chen Ping, Pangeran ke-10 langsung menyipitkan matanya, dan matanya dipenuhi dengan rasa dingin.
Master Istana ke-10 berdiri dan menatap Chen Ping. Apakah kamu Chen Ping? Ya, namaku Chen Ping. Apakah kamu bersedia membeli hidupku dengan 100.000 batu roh abadi? Chen Ping bertanya kepada 10 kepala istana. Master Istana ke-10 menggelengkan kepalanya, jika bukan karena aku, kamu tidak akan bernilai 100.000 batu roh abadi. Aku tidak berharga. Chen Ping sedikit mengernyit, lalu tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arah 10 penguasa istana. Pedang pembunuh naga memancarkan cahaya yang menakjubkan, menerangi seluruh aula seterang siang hari. Alasan mengapa Chen Ping mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan adalah untuk melihat kekuatan dari 10 master istana. Beraninya kau tidak menghormati ayahku. Pangeran ke-10 yang bertubuh pendek dan kekanak-kanakan itu tiba-tiba berteriak dengan marah, menyerbu ke depan, dan meninju pedang Chen Ping. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Chen, dasar bocah nakal. Xuan Bin berteriak keras dan pergi ke arah Pangeran ke-10. Wah, dua ledakan tiba-tiba terdengar, dan Xuan Bin dan Pangeran ke-10 mundur pada saat yang sama. Kekuatan kedua orang itu setara. Di bawah kekuatan ledakan kedua pria itu, tubuh Chen Ping dengan cepat mundur. Master Istana ke-10 masih berdiri di tangga batu dengan senyum tipis di wajahnya, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Chen Ping dan yang lainnya. Xuan Bin berdiri di samping Chen Ping, menatap Pangeran ke-10, dan Pangeran ke-10 juga menatap Xuan Bin, keduanya memiliki niat membunuh di mata mereka. Master Istana ke-10 menepukkan kedua tangannya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, kau benar-benar berani. Kau berani menerobos masuk ke Istana ke-10ku hanya dengan beberapa orang ini. Apakah kau di sini untuk mati? Chen Ping mencibir, mencari kematian. Aku di sini untuk mengirimmu pergi. Kau tidak hanya punya beberapa orang ini, kan? Panggil semua orang di luar sana, dan aku akan melihat apakah kau sepadan dengan usahaku. Penguasa Istana ke-10 mencibir, hanya kami yang bisa menghancurkan 10 istanamu. Hyun Bin berkata dengan keras. Nada yang sangat besar, mata Master Istana ke-10 terfokus, dan tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Hyun Bin terkejut, pupil matanya mengecil, dan dia melambaikan telapak tangannya ke depan, dan sebuah penghalang muncul di depan mereka. Wah, dengan suara keras, penghalang di depan Hyun Bin langsung hancur dan Hyun Bin terlempar. Puncak alam Mahayana tingkat ke-9 dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Wajah Hyun Bin pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Apakah kamu baik-baik saja? Chen Ping menatap Xuan Bin dan bertanya. Xuan Bin menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, aku tidak akan mati. Kekuatan penguasa Istana ke-10 hanya biasa saja. Melalui pukulan ini, Chen Ping juga melihat kekuatan penguasa Istana ke-10. Dia berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, dan dia tidak bisa dibunuh dengan satu pukulan, yang berarti alam 10 penguasa istana tidak terlalu tinggi. Yang tertinggi tidak akan pernah melebihi tingkat ketiga alam abadi, dan bahkan mungkin lebih rendah. Jika memang begitu, Chen Ping tidak takut sama sekali. Kekuatan ini lebih dari cukup untuk membunuhmu. Penguasa Istana ke-10 mendengus dingin dan melemparkan pukulan ke arah Chen Ping. Kekosongan itu langsung terdistorsi oleh pukulan ini. Mata Chen Ping menyipit, dan dia hendak menyerang dengan pedang pembunuh naga di tangannya, tetapi dia mendapati bahwa Chang Yue di sampingnya telah memancarkan aura yang ganas, dan menyerang penguasa Istana 10 dengan keganasan di matanya. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, akibat yang mengerikan menyebar ke segala arah, dan tubuh Chang Yue terlempar mundur. Chen Ping juga mundur berulang kali, tetapi ia segera distabilkan oleh suatu kekuatan. Bahkan Chang Yue yang terbang mundur, tubuhnya melayang di udara dan perlahan jatuh. Ternyata Hua Yuying menggunakan formasi itu untuk menstabilkan Chen Ping dan Chang Yue. Kau bukan tandingan 10 penguasa istana. Chen Ping memandang lengan kanan Chang Yue yang patah dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Chang Yue tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Master Istana ke-10 ini memiliki beberapa hal yang bahkan tubuhku tidak dapat tahan. Aku ingin tahu apakah Tuan Chen dapat memberiku sedikit lebih banyak untuk serangan ini. Chen Ping tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, apakah kamu di sini hanya untuk mendapatkan hadiah? Kalau begitu, setelah kita pergi dari sini, aku akan memberimu hadiah 5.000 batu peri. Hanya 5.000, tanya Chang Yue, apa, kau tidak menginginkannya? Chen Ping tersenyum. Ya. Wu Bai juga menginginkannya. Chang Yue mengangguk berulang kali. Namun, Xuan Bin dan yang lainnya tampak serius.
Kekuatan 10 penguasa istana berada di luar dugaan mereka. Dasar sampah kecil, apakah kau layak melawan aku? Master Istana ke-10 melirik semua orang dan berkata dengan nada menghina. Chen Ping menatap dingin ke arah 10 penguasa istana, pedang pembunuh naga di tangannya terus-menerus memancarkan raungan naga. Apakah aku layak melawanmu atau tidak, aku baru akan tahu setelah aku mencobanya. Segala macam kekuatan dalam tubuh Chen Ping melonjak. Kakak ipar, kamu bahkan tidak memberitahuku tentang hal baik ini. Pencarianku jadi sulit. Pada saat ini, suara Lin Kevan terdengar, lalu Lin Kevan perlahan berjalan mendekat. Mengapa kamu ada di sini? Chen Ping sedikit terkejut. Aku takut kau akan menghajarnya. Aku takut kau akan menghajar orang ini sampai mati terlalu cepat, jadi biar aku saja yang melakukannya. Lin Kevan tertawa. Paman keempat, kamu harus berhati-hati, orang ini ada di atasmu. Chen Ping mengingatkan Lin Kevan. Aku tahu, tapi kalau kamu bisa melawan lawan yang levelnya lebih tinggi, kenapa aku tidak bisa? Lin Kevan terlihat sangat shock. Melihat ini, Chen Ping memutar matanya tanpa daya. Orang ini masih berpura-pura keren bahkan di saat seperti ini. Master Istana ke-10 menatap Lin Kevan dan berkata dengan dingin, Pangeran keempat, apakah kota matahari bulanmu ingin menjadi musuh kuilku? Jangan terus-terusan menyebut hal yang sama sebagai kuil. Kau hanyalah penguasa paling tidak berguna dari 10 istana. Bisakah kau mewakili 10 istana? Lin Kevan mencibir, jangan pikir aku takut padamu, Sun Moon City. Kalau kau membuatku marah, aku akan membunuhmu juga. Master Istana ke-10 merasa terhina dan berkata dengan marah. Membunuhku tergantung pada apakah kau punya kemampuan. Setelah Lin Kevan selesai berbicara, dia merentangkan telapak tangannya. Saya melihat sambaran petir terbentuk di telapak tangan Lin Kevan, lalu menyambar ke udara. Aula itu runtuh seketika akibat guntur dan kilat. Untungnya, semua orang ini adalah master dan tidak terluka oleh runtuhnya istana. Dalam sekejap, tubuh Lin Kevan dipenuhi guntur dan kilat, aura guntur dan kilat yang mengerikan menyebar kemana-mana. Melihat pemandangan ini, semua orang di 10 istana menjadi hikmat. Asal-usul guntur dan kilat, aku tak menyangka paman keempatku masih punya sesuatu. Chen Ping tidak dapat menahan keterkejutannya ketika dia melihat sumber guntur dan kilat di sekitar Lin Kevan. Tidak heran Lin Kevan berani bertarung dengan 10 master istana. Tuan Chen, Pangeran keempat memiliki petir surgawi di tubuhnya. Ini seharusnya diperoleh dari tangga surgawi. Ini bukan sumber petir biasa. Hyun Bin di samping berbisik. Guntur surgawi. Apakah ada kesengsaraan guntur di dalam tangga menuju surga? Chen Ping bertanya dengan heran. Chen Ping berpikir bahwa tujuan menaiki tangga menuju surga adalah agar dapat naik ke surga tanpa menembus alam. Jika seseorang tidak menembus alam, bagaimana mungkin malapetaka guntur datang? Tuan Chen, guntur surgawi ini lebih mengerikan daripada kesengsaraan guntur. Akan ada guntur surgawi di akhir setiap tingkat tangga. Hanya setelah dibaptis oleh guntur surgawi, seseorang dapat memasuki level berikutnya. Melihat guntur surgawi pada pangeran keempat, itu seharusnya guntur surgawi level kelima. Selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah melihat seorang pun mengeluarkan guntur dari tangga menuju surga, dan aku tidak tahu metode apa yang digunakan pangeran keempat. Hyun Bin berkata dengan terkejut. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung tertarik. Jika guntur surgawi ini lebih mengerikan daripada kesengsaraan guntur, maka jika dia memasuki tangga ke surga, dapatkah dia juga mengubah guntur surgawi ini menjadi kekuatan aslinya sendiri? Chen Ping melihat kilat yang menyambar-nyambar di sekitar Lin Kevan, lalu tiba-tiba berkata kepada Master Istana ke-10, kamu sangat takut dengan guntur yang menggelegar di langit, itu akan menghancurkanmu. Aku tidak takut apapun. Master Istana ke-10 mendengus dingin, ekspresinya biasa saja, seolah-olah dia sama sekali tidak takut dengan apa yang disebut guntur surgawi pada Lin Kevan.